Titi Puspa dipanggil presiden. Oh, aku salah apa gitu kan? Saya salah apa? Enggak. Terus apa? Wis pokoknya dipanggil. Oh, iki to Titi Puspa. Waduh. Aku tuh hampir tidak ada lagu yang berhari-hari. Seperti Kupu-Kupu Malam, cerita ada orang datang di kamar aku lah nyanyi di luar kota. Dia cerita, kok Tante Titi kok gak cari uang kok dihormati orang. Lah kalau kamu apa kerjanya? Saya adalah kupu-kupu malam. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Ibuku tuh meninggal tahun 64. Adikku 8, kakakku 3. Ini 12, aku nomor 4. Ibuku meninggal, adikku diserahkan yang aku. Ada yang masih kelas 2 SD. Jadi kalau malam tuh, ibu nangis tuh kayak kan. Sini. Ini ibu. Tak pangku, tak pok gitu. Tidur. Nah gitu tuh dari mulai tak popok, tak sunati, tak sekolahi, tak kawinin, tapi kerja di tak kasih satu tempat buat kerja. Umur 5 zaman Jepang. Nggak ada makanan, nggak ada mengenai Jepang ini orang petani suruh nanam semuanya, tapi sing makan Jepang. Jadi Jepang makan pisang ya, kulitnya dibuang. Kulit saya ambil, saya bersih kotorannya, saya makan. Tidak ada makanan. Saking tidak adanya tuh saya tahu di rumah nggak ada makanan, saya nggak nangis, Bu, minum, enggak. Kalau nggak ada makanan aku jalan. Apa yang ketemu di jalan? Tumbuh-tumbuhan itu yang baru tumbuh, ada yang masih muda gitu, tak petik, tak makan. Nggak tahu itu udah dikencingin kuda atau apa, gajah atau apa. Dari laparnya. Sampai Jepang, perang Jepang Semarang, pindah aku ke Kutoarjo. Nah umur 5 saya itu udah jualan. Menjual iko anak apa minuman ko. Wedang bawa ceret. Dan tahu, tuan, nyonya, wedang, minuman. Gelasnya 1 untuk mulut 2.500.000 orang. Gak pernah dicuci. Aku siji nggih. Aku kok kepengen ngombe, neng aku ora duwe duit. Saya pengen minum tapi saya nggak punya uang. Minum mbah, nggak kagem mbah. Saya punyanya salak. Salak itu udah saya makan 1, tinggal 2. Buat kamu aku minta airnya. Kak, saladnya buat mbak. Mbah, ini tak aturi minum. Ora aku engkau ndak utang. Dikasih kentu salak tinggal 2. Tak makan. Aduh enaknya. Karena di rumah makanan pun upil kimiri kisi kitikihi. Jadi dari umur 5 tahun sampai ini sebentar lagi 85. Nyambut gawe terus, kerja terus. Apa? Mau jadi penyanyi? Itu memalukan orang tua. Apalagi perempuan. Mau jadi tukang nyanyi. Bapak bilang, elek, jenengmu elek. Ngisin-ngisin ke wong tua. Bikin malu orang tua. Ora pareng. Dosa. Udah. Dulu kan adanya dosa, ora ilok. Nah, itu
adanya itu aja. Mau ada ikut bintang radio, terus supaya bapak nggak tahu, aku rubah namaku. Titik Puspa, namaku kan yang pertama tuh Sudarwati, masih bayi ya, sakitan terus diganti Kadarwati, sakitan lagi, diganti Sumarti, isih loro terus. jadi saya udah deh, ini apa supaya bapak saya nggak tahu, saya mau ikut itu tahun berapa ya 54. Bapak saya waktu umur 73 sakit kanker. Ibu saya jantung, saya kena jantung ya. Sekarang nih pakai pacu jantung. Itu aku persis nyanyi, jadi besoknya tadi malam nyanyi, pagi kan polisi pulang gantian. Telat keretane. Aku dimarahin sama kakak. Kamu tuh gimana? Ini bapakku. Ya wis ora apa-apa, minta maaf ya, minta maaf. Sini terus bapakku tak ngenekke ya. Ini bapakku tak gituin. Pak, apalagi yang mesti dibetulin ini. Wis ora apa-apa. Bapak udah enggak apa-apa, udah enggak usah pikirin. Bapak cuman kepengen mau bilang terima kasih sama Titik. Selama ini Titik yang ngurusin adik-adik semua keluargamu. Jadi bapak sekarang itu dulu ngelarang kamu nyanyi. Gak taunya kamu nyanyi, kamu bisa ngurusin adik. Jadi saya mau minta maaf sama Titik. Ya, dan saya minta maaf sekali. Bapak nggak boleh minta maaf, wong piai sepuh. Minta maaf sama anaknya. Nggak usah itu sudah bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Terus ya sudah, saya titip ya adik-adikmu, saudaramu. Kan yang penting bapak sekarang mau minta maaf. Maafin ya. Sekali lagi bapak minta maaf. Tepluk. Meninggal di pelukan saya. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa nangis, nggak bisa teriak. Itu bapak saya peluk. Maksudnya mau masukkan ke badan saya. Wow, udah nggak ngerti pokoknya. Tahu-tahu gak Pak? Tahu-tahu saya sudah ada di rumah kakak saya. Bapak saya udah dikafanin. Segitu tuh pingsannya. Dari rumah sakit sampai ke sono ini. Aku sendiri nggak ngerti apa bapak saya. Apa aku kena kalau pingsan apa jatuh apa nggak ngerti. Kalau jatuh pasti bapak ikut kan. Wong tak sikep. Ya udah gitu. Saya itu otodidak yang paling goblok. Orang lain kan otodidak itu kan masih suka, ya lo ini gimana dari sini ini. Saya enggak cari apa-apa, cari sendiri. Karena yang mau ditanyakan juga nggak ngerti. Pernah saya ditanyain nama Mus Maulana, aku kan bikin lagu gitu. Ma ini dari sini ke sini, ini akordnya dari mana ke mana? Itu dari Pasar Rumput ke Pasar Baru. Aku bilang ya. Habis aku kan ngerti apa itu ke keres apa. Wis masa bodoh. Gimana sih, Mam? Lah mana aku tahu, aku bilang gitu. Ya udah, jadinya ya kan dia kan mesti main. Aku nyanyi, aku udah nulis, udah nyanyi, tapi dia nggak bisa baca tulisanku. Tulisanku cuman bisa baca ya ming aku. Karena mi fa sol re do re tanpa pagar. Jadi mau long note, mau itu apa triol atau apa ya cuman aku yang tahu. Lima 52 tuh saya sudah masuk RRI, udah dipanggil RRI di Semarang. Karena saya menang antar sekolah, ya menang antar daerah gitu. Jadi diundang RRI. Jadi itu yang sebagai saya titik saya mulai nyanyi yang profesional karena udah dapat amplop. Kalau tadinya sih ya nyanyi ya cuma yang dapat amplop itu yang saya.
Nah, dapat amplopnya lucu. Saya bawa apa jenenge kae songbook. Nah, itu amplopnya taruh di situ. Wes orang nganggo tanda tangan. Wes piro wae kamu ngasih, mau dibilang berapa masa bodoh. Ya, tapi kalau dulu nggak ada pikiran, dapat segitu, seneng. Happy. Kan aku ikut 54. Itu tahu nggak, saya ke Jakarta itu cuman kepengen ketemu yang namanya Beng Slamet. Ya udah, kebetulan ada dua itu. Bingung ini antara ini bagus tapi corone orang kalau dulu kok nyanyi kan hampir kayak seriosa. Aneh aku kan agak lepas dari gituan dia, jadi agak bebas gitu. Nah itu ada, jadi dua-duanya dimasukkan. Mau nyari Beng Slamet itu udah sampai. Wah lari-lari sampai jatuh bangun aku mencarimu. Iya, begitu ketemu. Om, minta tanda tangan om. Tak delok ke mukanya tuh, minta tanda tangan om. Satu hari sebelum pemberian hadiah, Titi Puspa mesti nyanyi. Oh, Bapak tuh menghina saya ya. Udah tahu nomor 1 kalah, disuruh nyanyi di final, di pemberian hadiah. Mau diapain saya? Enggak, kamu mesti nyanyi. Mereka tahu sebetulnya suara saya tuh ya oke gitu ya. Cuman ya itu tadi, melompong itu tadi. Terus semua udah nyanyi. Terus aku nyanyi. Chandra Buana. Nah itu kan aransemennya dikerjakan oleh orang Jerman. Itu kan musiknya kan orkestra Jakarta Orkestra. Itu jam tertong tuh cebrang tertong terus aku nyanyi. Begitu aku nyanyi selesai, itu tepuk tangannya panjang, orang berdiri melebihi dia yang Padang nomor satu. Loh Gusti, kok saya kok ditepokin? Padahal kan saya kan kalah nomor 1. Kenapa? Kok saya kok jadi ditepokin? Kok orang kok suka? Apa saya harus jadi penyanyi? Nah dari situ saya kayaknya harus jadi penyanyi gitu. Nah itu dia suka ngumpet di belakang rumah. Dulu kan kaset. Ngumpet di belakang rumah dengerin. Diam-diam dengerin terus. Loh kok anakku bisa nyanyi gitu ya. Titi Puspa dipanggil presiden. Oh, aku salah apa gitu kan? Saya salah apa? Enggak. Terus apa? Wis pokoknya dipanggil. Nah, terus gimana ini saya? Pulang dulu. Mesti pakai kain. Pulang dulu aku pakai kain. Ya kain seadanya gebrek. Udah sampai ke sana terus. Oh iki toh Titi Puspa. Waduh. Bisa nganggo jari. Siapa sing jariin? Siapa yang makein kain? Piyambak sendiri. Oh, iso sendiri. Gelungane piyambak. Iso dhewe. Wah, wis ayu, pinter gini. Nah, jarene pinter nyanyi. Bukan pinter, Pak, namun hanya bisa sedikit. Sekarang coba nyanyi. Menapa lagunipun, apa lagunya? Oh, sakarmu, apa semaumu. Aku nyanyi. Oh, suaramu apik banget. Wis cantik, pinter nganggo kain, pinter nganggo jari, ya bisa nyanyi. Yang ada asisten kali ya, so. Tulis mulai hari ini Titi Puspa jadi penyanyi istana. Aku tuh kayak mau terbang gitu. Apa sih ini ngimpi kali? Iya, jadi kayak Pak menapa, ngendika menapa? Aku tadi bilang apa? Mulai sekarang kamu jadi penyanyi istana. Orang bilang tuh Bung Karno tuh orangnya ini itu. Baik. Hormat sama orang. Ya tidak seperti yang suka saya dengar katanya asal ini tunjuk. Kita pergi ke luar negeri 40 hari. Bung Karno dengan rombongannya, aku dengan rombonganku yaitu band.
Itu ada Edri Sardi, ada apa pianis dari Surabaya itu siapa? Ubi Chen, terus ada ini gitaris itu yang anaknya sekarang Jack Lesmana. Nah, Jack Lesmana sama istrinya itu kemana-mana, ya presiden di hotel, kalau kita di rumah. Budaya Jawa. Ya kalau saya cobaan ini aja, kalau dari Jawa tuh tata keramanya itu ya. Itu di situ tuh saya oleh orang tua tuh tata krama nomor 1. Seperti saya harus mengurus adik-adik saya. Nah ini adik-adik saya, anak tiri. Karena kalau pagi rumahku tuh kecil, kalau pagi tuh mau mandi, ributnya tuh kayak pasar malam. Nah sekarang terus saya gini, sini kumpul dulu. Mumpung hari Minggu nggak ada kerjaan. Kalian tinggal di sini adalah nompang. Nompang harus membayar. Bayaranmu adalah 1. Harus ikuti apa peraturan di rumah ini. Harus menghormati siapapun. Miskin, kaya, tua, muda, saudara atau bukan. Karena rumahku kan sering datang orang. Jangan berbuat sesuatu yang memalukan di luar. Jangan berbuat memalukan keluarga di luar. Yang terpenting kalian itu sekolah, ini cari uang. Nah yang terakhir, kalau ada persoalan apapun, lapor, tanya, bicara. Jam berapa saja, kalau lampu kamar masih hidup, ketok. Saya hitung 5 menit, salah satu tidak bisa dikerjakan, keluar dari rumah sini. 5 ini harus tiketnya bisa masuk ke sini. Mulai 5 menit. Gusti, kok dalam kok ngomong gitu? Nanti kalau ada yang nggak bisa, dia keluar, saya gimana? Tolongin dong Gusti, tolongin suruh bilang bisa semua. 3 menit. 3 menit setengah. 4 menit belum. 4 menit 1. 4 menit belum. 4 menit setengah. Aku bisa. Terus lainnya semua, aku bisa. Rangkulan semua, ya Allah aku tuh merinding. Aku nangis Gusti, matur suwun Gusti. Saya diberi sesuatu yang luar biasa. Diberi karunia. Supaya saya bisa selalu memeluk mereka. Dulu waktu saya semuanya susah. Untuk nyanyi susah. Sekarang alat apapun mereka bisa. Sampai saya kepikiran, kok Tuhan sekarang memberikan mereka IQ 100 kali lipat dari IQ saya dulu. Anak kecil-kecil, belum sekolah. Ibu bapaknya ngomongnya Indonesia, ada yang cuma Jawa. Dia ngomong keceras-kecerus. Ini Inggris. Ini cicit saya umur 3. Ngomongnya tuh Inggris, nyanyinya Frozen. Itu padahal depannya buat saya aja penyanyi susah ya depannya. Yang paling gampang memang let it go gitu kan. Nah dia from the beginning until end, singing, acting and dancing. Itu semuanya tepat. Umur telu dulung sekolah. Apalagi anak-anak sekarang ini yang namanya milenial. Udahlah suaranya bagus-bagus. Bikin apa saja oke. Peralatan banyak, apapun dia bisa. Dan bagus-bagus. Cuman saya mohon ya para milenial kekasih yang bangga punya Anda. Anda diberi kesempatan yang lipat ganda. Kemudahan yang lipat ganda. Tinggal bagaimana cara Anda menerima karunia ini dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan sehati-hati. Buang itu apa yang jangan mau kenal dengan apa yang namanya sombong.
Karena itu akan merusak apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Jangan merasa bahwa diri saya adalah somebody. I'm the king, I'm the queen. Biar orang yang ngomong kepada Anda, bukan Anda. Alam semesta akan menulis apa yang kau kerjakan. Udah Tuhan tinggal, ya kamu di sini, kamu di sini. Saya itu dari kelas 3 SD, saya punya sahabat yang katanya namanya Tuhan. Saya kalau malam kan, ayo sembahyang dulu nak arep bubuk matur ning Gusti Allah, arep bubuk Gusti Allah. Lama-lama udah sekali waktu aku tuh sakit di sekolahan, malaria yang setiap berapa bulan sekali gitu, ndrodok itu persis ndrodok-ndrodoknya persis kedinginan, persis udah lebat, disuruh pulang. Loh, Pak, Jawa, hujan. Ya pokoknya pulang. Jawa, pulang. Pokoknya aku sampai dihardik gitu, terus saya keluar dalam hujan di tengah jalan. Sinten engkang maha kuasa, sinten engkang maha pengasih penyayang. Ya cara londo, ya. Siapa yang maha pengasih penyayang? Siapa yang maha bijaksana? Siapa yang dikasihani? Saya dari kecil sakit terus duar. Ora wedi patenono. Iki dadaku. Gitu aku sama Tuhan. Tahu enggak? Tapi ngomong Jawa. Dalam pada bunuh diri. Aku mau bunuh diri. Saya udah capek dari dulu sakit terus. Katanya Sang Maha Pengasih duar terus ora wedi patenono ben mati sisa. Udah aku lari dari rumah, dari sekolah ke rumah tuh 5 kilo loh. Hujan lebat. Aku masuk ke kebun. Aku naik pohon. Wah, pokoknya pohon yang masih muda, yang masih ada getahnya, tak ambilin. Terus ada pace mengkudu ya, mengkudu. Wow, udah semua apa saja pokoknya itu memang kebun buah-buahan. Terus saya bawa pulang, ada tempat menumbuk padi ya, ada kan yang panjang sama yang bundar. Nah, taruh yang di bundar. Ibuku nanem itu apa jenenge kayak cabai rawit. Saya ambil segini. Jlok. Garam, cuk, ambil piring, ada piringnya hampir segitu itu, ya kecilan lagi. Munjung Mbak, begitu tak makan, duar, itu panasnya lidah kayak disengat harimau. Wah ini nih mati nih, tuk, habis. Terus, loh, kok ini tanah, loh kok basah, loh kok aku tidur di sini. Loh, kok gelap? Saya bangun. Loh, kok udah ada lampu? Terus, kok pintu kok ditutupi semua? Loh, jamnya kan udah jam 10. Jam 10 tak buka, orang udah pada tidur. Jadi, kalau Tuhan udah mau, anak 12 hilang 1, nggak ada yang nanya. Jadi aku tuh dari pagi until jam 10 malam pingsan. Pagi-pagi bangun, ceng. Jadi kayak ini kok badan saya kayak tenaganya 1.000.000 manusia ada di diriku. Sampai di sekolahan persis pelajaran menyanyi. Begitu pelajaran menyanyi, Sumarti nyanyi, Sumarti nyanyi. Kalau dia wah orang seneng. Meneh gitu. Ya siapa nyanyi? Itu satu pelajaran menyanyi, aku one man show. Jadi sampai di tengah-tengah, loh Gusti, kok ini orang-orang kok seneng sama saya? Gusti gimana? Saya kan kemarin kurang ajar sama Tuhan. Kok Gusti kok nggak marah sama saya? Aku minta maaf ya gitu ya. Ya sudah, mulai sekarang saya
Setiap pulang sekolah, saya mau nyanyi buat Tuhan, saya mau cerita buat Tuhan. Setiap pulang sekolah, baru saya mau pulang. Seperti kupu-kupu malam, aku nyanyi di luar kota. Habis nyanyi, udah masuk hotel, tok 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 tok. Siapa? Saya tante. Ada apa? Mau bicara sedikit. Wah, saya baru keringetan nih, aku bilang gitu, baru keringet. Sebentar aja. Ya udah sini, aku bilang gitu ya. Duduk. Dia cerita, kok Tante Titi kok gak cari uang, kok dihormati orang. Orang pada berdiri, pada tepuk tangan, pada minta lagi, pada ini itu. Lah kalau kamu apa kerjanya? Kan dihormati juga. Apa sekretaris ini, pokoknya dari A sampai Z, no kabeh. Lah apa? Saya adalah kupu-kupu malam. Oh, sebabnya apa? Kok ke situ kamu? Saya dulu adalah seorang istri. Suami saya pergi sama perempuan lain. Saya ditinggalin anak-anak. Tidak diberi apa-apa. Sedangkan saya waktu muda adalah orang yang dimanja hidupnya. Jadi aku tak tahu bekerja apa-apa. Jadi kalau mau makan, jual ini, jual itu, jual itu. Akhirnya jual rumah, akhirnya utang. Nggak bisa bayar. Dibawalah dia ke sono. Loh, ini kok tempat ini? Ya iya, kamu kerja sini. Oh, dia terus jongkok, terus kakinya di situ bapak itu dicium, minta maaf, ampuni saya, jangan. Bagaimana anak saya kalau tahu bagaimana hidup saya nanti, ini. Saya tidak mengerti yang begini dan itu tidak boleh, sama agama saya tidak boleh. Pokoknya ya udah, pikirkan ini apa polisi. Nah, sekarang kamu apa? Bu, saya setiap melaksanakan saya, habis itu saya menangis. Kadang-kadang saya tuh ya disakitin gitu yang. Kadang dia menangis dalam senyuman, kadang dia tersenyum dalam tangisan. Terus dia bilang, saya cuma ingin satu, Tante. Apa? Saya ingin kawin. Saya kepingin punya suami dan saya akan mencintai dia. Mudah-mudahan saya bisa dapat suami yang baik untuk meneruskan hidup anak saya. Oke, kamu sembahyang pakai agamamu, dia pakai itu kan. Nasrani, aku Islam. Oke, ya mulai. Kamu minta apa? Aku juga mau minta sama Tuhan buat kamu. Udah sembahyang. Tuh lama-lama kita tuh ngomongnya keras. Keras. Dia di situ, aku di sini. Itu berdua kita bisa cerap. Gitu berpeluk sampai ngomong ya Bapak Yesus, Gusti Allah, aku Gusti Allah. Bapak Yesus, ini badan tuh kayak disetrum gitu. Berdua gitu. Dia ngomong apa, aku ngomong apa. Pokoknya aku cuma selewat Bapak Yesus, aku terus saya udah. Tuhan udah dengar. Mulai sekarang, kamu selalu harus bicara dengan Tuhan. Dan jangan lewat jalan kiri lagi. Percaya, anakmu nanti Tuhan akan kasih makan. Dia pulang, aku here. Apa ya, segalanya ada dia itu. Seni yang saya punya itu adalah satu anugerah yang bisa menghidupi diri saya sendiri dan keluarga saya. Dan bisa memberikan semangat kepada para anak muda. Ya saya itu sekolah juga nggak nyampe. Wong 2 bulan apa 3 bulan apa sebulan lupa. Mau ujian. Ora usah ujian. Kawin wae. Pak, ujian, Pak. Ora usah, enggak usah. Kawin aja. Mumpung ana sing njaluk.
kasihan deh perempuan dulu. Kayaknya tuh barang yang bakalnya tuh tersia-sia. Mumpung aja yang minta daripada jadi perawan tua katanya. Emangnya itu kan kalau sekarang. Ya dikawin. Jadi sekolah pun nol besar. Jadi sekarang ini para ibu-ibu, wanita, kagumnya saya ya. Ya itu yang mengenai keartisan ataupun yang pemerintahan. Ibu Sri terkenal di seluruh dunia. Ibu luar negeri itu siapa? Menteri luar. Ibu siapa? Semua mempunyai tugas dan dikerjakan dengan jempol. Bapak saya orang kesehatan. Dia juga maju ngobatin. Hampir dibunuh sama orang Indonesia karena dibilang dulu kan Cina kan anak Elondo. Nomor habis Belanda dia baru Indonesia. Nah, makanya sekarang ini Indonesia bisa begini ini ya karena para pahlawan. Nah, di umur saya yang 80, tandanya bagaimana saya itu menghormati tentara. Saya harus paling sedikit 8 makam pahlawan harus saya datangi. Tak datang sampai aku juga ke Ki Hajar Dewantara karena walaupun dia bukan tentara tapi dia tentara dalam ini. Membuat orang Indonesia pinter. Lah itu di situ aku yang paling nangis di mana? Di Sapa Jenderal Sudirman. Itu aku bayangin dia sakit di dalam tandu tapi masih mengondak. Kamu di sini, nanti di sana ada kamu ini, ini. Kok masih ada yang doyan, yang tega-teganya. Udah dikasih kedudukan bagus, masih Dor, apa itu? Itu apa? Saya sebagai orang zaman dulu, saya sampai ya Allah Gusti, kok ada orang yang lupa sama Tuhan? Itu namanya lupa sama Tuhan. Kalau dia tidak lupa, dia sudah pasti tidak akan berbuat yaitu iri dengki keji, ngebuli, korupsi, ono meneh kepengin menang dhewe, ada di wong gede dhewe, sugih dhewe. Ingat dong, ada alam semesta yang telah dibuat oleh Tuhan untuk membuat manusia itu hidup dengan sebaik-baiknya.